Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ansari Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkat limpahan karunia, taufik serta hidayahnya, sama-sama kita dapat berkumpul di tempat ini, bermajelis, sama-sama kita mendengarkan lantunan qasidah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama pula kita mengabulkan hajat daripada sahibul bait yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan akan segala hajat dunia. Mudah-mudahan kita pun Allah kabulkan hajat dunia dan akhirat. Amin. Yang Allah hormati ibu-ibu sekalian dan grup Maulid Habsyi Cahaya berkah. hanyalah Ada lewat saya kasih makan jangan lihat. ada suara undang-undang lagi bang, ini kada tahu. Ya lah. Lain bahaya ini habisnya. Tapi tergabung-gabung ya orangnya. Kemudian sahibul bait tuan rumah, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pujian yang tak putus-putus selalu kita lantunkan ketika kita masih berada dan kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berada kembali pada satu bulan yang begitu mulia, yang mana pada bulan tersebut 1400 tahun yang lalu pernah dilahirkan seorang manusia yang sangat mulia, seorang manusia yang sangat agung, yang dikatakan lahir beliau adalah tanggal 12 Rabiul Awal, tepat malam hari ini boleh. Kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu banyak, dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi tersebut sebelum Nabi lahir sudah Allah viralkan. Viralkan di mana? Ada kan setelah di media sosial? Ada. Cuman Allah viralkan melalui lisannya para nabi dan melalui kitab-kitab terdahulu. Makanya dalam keyakinan kita, nama nabi itu terdapat tercantum di dalam kitab-kitab sebelum daripada kitab suci Al-Quran. Dan bahkan ibu-ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya nanti akan ada nabi yang akan hadir, maka kalian, wahai para nabi, aku ambil janjinya, aku ambil sumpahnya untuk kalian mengakui, meyakini akan nabi tersebut. Wa id akhadna mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadtum 'ala dhalikum isri qalu aqrarna. Wahai para nabi, kata Allah, nanti akan datang saatnya seorang nabi yang mana nabi tersebut merupakan kekasihku dan kalian harus semuanya meyakini dan menolongnya. Bagaimana kalian, apakah mau meyakini dan menolong?
qalu aqrarna. Ya, kami akan meyakini, kami bersaksi bahwasanya dia adalah seorang nabi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang sudah Allah perkenalkan sebelum zaman Nabi itu lahir sendiri. Dan kemudian ibu sekalian, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, Allah Subhanahu Wa Taala pun dengan penuh kasih sayang, dengan seakan-akan tiada kalimat selain kalimat-kalimat yang terbaik yang Allah panggil di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran itu ketika Allah memanggil nama Nabi, Allah tidak langsung memanggil dengan namanya, yakni Muhammad, tapi dengan pangkat. Biasanya pula kalau ada orang yang kita hormati itu jarang kita panggil dengan namanya, ibu kah, kakak kah, adik kah, atau sayang kah. Ya kalau jarang misalnya kalau laki tuh nah jarang. Setidaknya abahnya, abahnya aja itu karena ada keseganan di dalam hati. Allah mengajarkan itu kepada kita supaya kita beradab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Allah sebutkan bahwa Muhammadun illa Rasul. Allah sebutkan nama Muhammad tapi beserta dengan pangkat, dan bahkan di ayat lainnya pun ada pula tapi beserta dengan keindahan-keindahan perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah melarang untuk umat yang langsung bertemu dengan Nabi ketika saat itu untuk memanggil dengan nama Muhammad. Jadi mereka, para sahabat itu ibu sekalian, mereka memanggil Nabi dengan Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah. Mereka adalah orang-orang yang memang langsung melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Nabi itu adalah orang yang memang terlihat wibawanya begitu besar, Nabi itu pun seorang yang begitu elok rupawan. Biasanya pula ada orang rupawan dan berilmu dan akhlaknya mulia itu biasanya membuat orang lain menjadi segan. Karena huwa fardu fi jalalati bi askarin hina talqahu fi asyar. Nabi itu sendirian aja Bu, tapi seakan-akan Nabi itu beserta dengan pasukan yang sangat banyak di belakang beliau. Seakan-akan beliau ini memiliki pasukan. Kenapa? Karena begitu wibawanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hebatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memanfaatkan wibawa itu untuk mencari kesenangan dunia. Bagaimana kehidupan Nabi? Sesederhana mungkin beliau hidup. Dan kemudian ada satu ijazah yang pernah ulun dapatkan bahwa itikad artinya bersandar, duduknya namanya. Inilah ini mungkin ini di Misnad itu Nabi melakukan yang seperti itu. Kenapa? Kalau kita mungkin jarang lah gitu. Tapi kalau orang-orang Arab tuh kan lihat biasa kayak duduk kayak duduk santai, duduk santai di pantai modelnya. Kenapa ibu-ibu sekalian? Supaya orang yang bersama Nabi itu tidak terlalu gugup, tidak terlalu tegang. Nah, jadi Nabi itu pada dasarnya adalah orang-orang yang friendly. Artinya berteman dengan siapapun, dan Nabi itu tidak memanfaatkan kewibawaannya untuk mencari sesuatu yang sifatnya duniawi. Nah, itulah kemuliaan Nabi yang sangat dicintai oleh para sahabat beliau. Bahkan orang-orang yang dulu memusuhi Nabi ketika Abu Sufyan itu belum masuk Islam dulu sekalian, beliau mengungkapkan satu kalimat. Apa kalimat beliau? Ma ra'aitu ahadan minan nas yuhibbu ahada ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Kata Abu Sufyan, aku tidak pernah
melihat seorang manusia yang mencintai manusia lainnya seperti cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Itu kata beliau waktu masih belum masuk Islam. Jadi orang-orang di luar Islam mengakui akan kebesaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun beliau waktu itu masih belum mendapatkan hidayah. Tapi keanehan itu dilihat, keanehan yang memang tidak pernah orang melakukan. Apapun di antara contohnya para sahabat itu memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah ketika berwudu. Nabi berwudu itu selalu air bekasnya diperebutkan oleh para sahabat. Dan bahkan diceritakan kadu yaqtatilun. Mereka tuh hampir berbunuh-bunuhan. Artinya berabut emul bekasakan gitu kan. Kalau kita lah anak pembunuhan kabuan gitu, seakan-akan berabut daripada air bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan Nabi itu kalau meludah itu tidak pernah sampai ke tanah, selalu di tanah ya bahasa kita tuh. Jujur aja, pemuliaannya. Kita kadang itu dulu ke siapa kan? Kalau dulu lah bagian santri itu ada buah yang menganga, jadi di gurunya. Tapi kan yang rohjur itu bang lain, itu ludahnya, ludah anginnya dan kayak itu aja. Kan ada yang sampai ludah bujuran tuh, ini liwar sampai ludah bujuran. Nah, kalau ludah bujuran, kalau orang yang mengusapkan dulu ada pula seorang sahabat yang sudah umur itu sudah sepuh, tapi muka itu masih baby face tuh bukan model kayak anak-anakan model tuh, model senang lah. Pas ditanya orang, kenapa pian ini sampai mukanya sampai sepuh tapi masih awet muda? Kemudian beliau katakan, dulu waktu masih kecil, ulun itu pernah bermain-main dan waktu itu Nabi ada main-main air di anak-anak dan kena muka ulun dan akhirnya mukanya cerah sampai ke tuanya. Bayangkan. Punya ulun kedawan dijamin bang, makanya adalah terkenal ludah ulun nih. Kalau pina banarai yang muka mulus itu berjerawat. Iya sudah. Ada jamin itu orang-orang mulia. Bahkan red ataupun ludahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menjadi obat. Obat apa? Pernah waktu itu Sayyidina Abu Bakar terkena sengatan kalajengking waktu masih di, dia mengatakan ular, ada yang mengatakan kalajengking di gua, langsung sembuh. Dulu ada seorang sahabat ketika perang Uhud, beliau itu terkena matanya itu terkena panah dan akhirnya meleleh matanya, terubur sampai ke pipi. Biji matanya tuh sampai ke pipi. Bayangkan pian. Jadi datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mata ulun ya Rasulullah, tolong. Jadi jangan Nabi pian hanya sampai dijaga tapi janji surga kan? Atau ulun baiki kan? Pian tetap kayak itu pasti surga. Jadi apa yang sahabat tadi, ya Rasulullah, ulun hendak kawin ya Rasulullah. Ulun hendak diisi bini juga. Kadang diisi bini lah bahasanya itu. Ulun memiliki seorang wanita yang ulun cintai, gitu bahasanya. Kalau bahasa kita ulun juga kawin bahasanya tuh. Kemudian Rasulullah pegang dan masukkan kepalanya, bahkan setelah itu lebih indah dan lebih terang daripada sebelum terjadi lepasnya mata tersebut. Ini adalah mukjizat Nabi yang disaksikan oleh para sahabat. Kira-kira kita mulai seandainya tuh
sezaman dengan Nabi itu kira-kira melihat Nahdlatul luar biasa cintanya kita kepada Nabi. Nah, dengan hari ini kita melakukan kegiatan seperti ini, apa di antara tujuan kita? Ialah tashwiqan lisan, untuk menambah kerinduan kita, menambah segala sesuatu yang dapat meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan sekarang itulah syair-syair itu yang sudah ulun ceritakan minggu kemarin, tidak hanya berbahasa Arab aja lagi, tapi ada yang berbahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab aja semuanya kemungkinan ulun bisa kata paham juga kalau misalnya syair sulit benar. Tapi sekarang dengan adanya syair-syair yang mungkin bisa difahami, itu mungkin akan menambah kecintaan kita kepada Nabi. Kita kan cinta itu karena paham, Bu. Kita mungkin melihat seseorang pertama kali mungkin biasa aja, tapi ketika tahu bagaimana, orangnya kayak gitu, akhlaknya kayak gitu, ternyata sejarah hidupnya seperti ini, lalu timbullah cinta. Kita tidak pernah melihat Nabi, tapi kita mempelajari sejarah Nabi akan menambah kecintaan kita. Di antara pula salah satu faedah bagaimana supaya hati kita itu bersih adalah terus membicarakan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena akhlak Nabi itu begitu mulia. Kata Habib Umar, lillahi karir dzikra wasfi Muhammadin. Kaifa tuzih 'anil qulubi rana. Demi Allah, kata beliau, teruslah menyebutkan sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Kaifa tuzih 'anil qulubi rana. Supaya bersih hati kita, supaya hati kita ini sadar. Dengan menyebut Nabi, maka dengan berkat beliau, insya Allah hati kita bersih. Amin. Nabi itu orang yang begitu ditolong oleh Allah. Bayangkan, ketika dulu zaman jahiliyah, betapa banyak orang yang melakukan perilaku-perilaku buruk, itu hanya dengan 23 tahun Nabi memberantasnya. Padahal sudah berabad-abad itu berlangsung. 23 tahun. Kalau kita hanya satu sifat aja, mungkin keburukan dalam hati kita mungkin sangat sulit kita merubah, dan itu bertahun-tahun, bahkan mungkin berpuluh tahun. Tapi dengan kita membaca, dengan kita memperingati bagaimana sifat-sifat Nabi SAW, insya Allah segala sesuatu kotoran di hati kita, maka Allah hapus, Allah bersihkan, Allah sucikan, sehingga apa? Akan tercermin dari segala sesuatu perbuatan. Likulli ina'in bima fihi yunqu. Segala sesuatu wadah itu akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Ini wadah warna ungu, apa isinya, Bu? Air putih. Yang kalau dituang maka isinya akan air putih juga. Misalnya pula isinya tuh susu, yang keluar adalah kopi susu jadinya. Pas yang keluar pun susu. Kenapa? Karena isi susu itu saja. Maka segala sesuatu yang keluar dari kita, perilaku kita, ucapan kita, maka itu mencerminkan. Dan kita harapkan semoga Allah SWT membersihkan kita dengan berkat Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kumpul hari Allah SWT kita bersama orang tua kita, Allah SWT kabulkan hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Allah SWT matikan kita nantinya dalam keadaan beriman husnul khatimah. Kumpulkan kita bersama orang soleh, para aulia dan para nabi dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa hadiniyat wa alamin soleh hadat nabi. Bismillahirrahmanirrahim. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا بكنا على المقربة للنبي ديننا
Allahumma hdina bika waj'alna min syarrina wa qawlina min nabiyyin siwak wala taj'alna mimman qala ta'ala wa asaka sallallahu alaihi wasallam wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.